Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat akan ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah horor dan mistis yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Adapa Gerangan, baik melalui email, Instagram maupun langsung melalui WA yang ada di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman mistis dan ingin berbagi, didengarkan oleh teman-teman Adapa Gerangan lainnya, bisa dikirim juga melalui email dan lain sebagainya, dan semuanya udah ada di kolom deskripsi ya. Kalian cek aja sendiri. Nah, ngomong-ngomong, malam ini bakal ada pertandingan tim nasional Indonesia nih ya. Kali ini melawan Bahrain, lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi masih nanti. Jadi sambil menunggu, kita bisa mendengarkan dulu cerita-cerita mistis yang akan saya bacakan di Radio Horor Indonesia malam ini. Ya sudah, kita nggak perlu lama-lama, langsung saja menuju ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini adalah sebuah cerita yang bersangkutan dengan tanah. Ada apa dengan tanah? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Mentari baru saja mulai menampakkan diri ketika terdengar suara orang ramai beradu mulut. Mula-mula hanya terdengar suara dua orang laki-laki. Itu pun dengan nada suara yang tidak terlalu tinggi. Namun, pada detik berikutnya, terdengar pula dua orang perempuan ikut membaur dalam perang kata-kata itu. Suasana pun semakin riuh ketika salah seorang dari laki-laki itu melemparkan ancaman yang tentu saja membuat ngeri bagi siapapun yang mendengarnya. "Kamu berani menantangku? Seluruh keluargamu akan aku bantai," ancam salah seorang laki-laki itu. Lelaki satunya yang diancam tidak menampakkan rasa takut sedikit pun. Dengan santai, laki-laki itu menjawab, "Ya sudah Pak, saya tidak suka ribut. Untuk lebih adilnya, mari kita sama-sama tunjukkan saja sertifikat tanah masing-masing. Kalau perlu, mari kita pergi ke dinas pertanahan. Biar mereka yang menunjukkan batas-batas tanah milikmu dengan tanah milik saya," ucap laki-laki yang satunya dengan santai. Namun laki-laki berkumis tebal yang sebelumnya memberi ancaman itu tetap saja ngotot. Dia bersikukuh kalau batas tanah yang benar adalah sesuai yang dia tunjukkan pada laki-laki yang lebih muda, yaitu hanya berupa tanaman perdu. Berbeda dengan laki-laki yang lebih muda yang menunjukkan adanya sebuah pal berupa tonggak besi dan sebuah cor semen yang mana dia juga meyakini bahwa hal itulah yang menjadi pembatas tanah mereka. Tiba-tiba saja laki-laki berkumis itu melayangkan pukulan ke arah muka lawan bicaranya. Laki-laki muda itu tentu saja tidak sempat menghindar. Merasa tersakiti, dia berusaha membalas pukulan itu. Namun kepalan tangannya telah dicegat lebih dahulu oleh istrinya. Sang istri mengatakan agar suaminya itu bersabar. Bahkan saat laki-laki berkumis itu jelas-jelas menantangnya untuk beradu fisik, istri laki-laki muda itu tetap saja mencoba menenangkan suaminya. Laki-laki muda yang bertubuh kekar, berotot itu sepertinya bisa saja dengan mudah mengalahkan lelaki berkumis tersebut. Tapi pada akhirnya, dia lebih memilih mengalah bersama istrinya.
laki-laki muda itu pun lebih memilih masuk ke dalam rumah. Masalah itu akan mereka adukan pada ketua RT saja, biar ada aparat desa yang menengahi. Pak Adam, kalau menurut gambar pada sertifikat tanah, sebenarnya sudah benar dari sudut rumah jenengan. Tinggal tarik lurus itu sudah sesuai gambar. Tapi kalau menurut patok besi yang jenengan ceritakan, ini ada selisih sekitar setengah meter dari batas, kata ketua RT beserta beberapa perangkat desa yang berada di sana dalam rangka menengahi perselisihan batas tanah itu. Adam, laki-laki yang lebih muda, mengernyitkan dahi. Jelas tidak mungkin pal besi itu seharusnya lurus dengan sudut belakang rumahnya. Tapi pagi itu dia melihat sendiri pal besi itu telah bergeser menjorok masuk ke dalam tanahnya sekitar setengah meter. Adam kemudian memeriksa cor semen yang masih berada di dalam garis batas tanah. Namun betapa terkejutnya dia tidak mendapati cor besi itu. Masih tidak percaya, Adam lantas menyibak rerumputan yang masih tumbuh lebat. Namun meski telah dibantu tetangga yang lain, Adam juga tidak menemukannya. Salah seorang tetangganya kemudian berseru ketika menemukan bekas cor semen. Rupanya ada yang membongkarnya. Serempak mereka pun mengamati apa yang ditunjukkan orang itu. Benar saja, mereka melihat ada bekas cor semen yang dibongkar. Masih terlihat baru, dan setelah mereka menarik benang secara lurus dengan sudut rumah Adam, memang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Adam, bahwa pal semen itu merupakan batas antara tanah milik Pak Ranto dengan milik Adam. Namun meskipun telah ditunjukkan oleh Adam, Pak Ranto tetap saja bersikukuh bahwa batas yang ditunjukkan Adam itu salah. Pak Ranto bahkan menuduh Adam yang telah memindahkan pal batas itu dari tempat aslinya. Adam hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tanah itu memang pemberian ayahnya. Waktu itu Adam belum mengerti apa-apa tentang tanah itu. Dia masih kuliah dan belum mempunyai pikiran tentang tanah, apalagi berdebat mengenai batas-batas. Toh dia bersikukuh, bersumpah dalam hati, dia tidak pernah 1 milimeter pun memindahkan pal tersebut. Dia juga memiliki dasar yang kuat melalui gambar pada sertifikatnya. Adam masih terdiam. Dia teringat pesan ayahnya dulu agar jangan sekali-kali curang untuk soal urusan tanah. 1 milimeter pun curang, urusannya bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Kelak akan ditagih pertanggungjawabannya. Adam berkata dalam hati untuk lebih baik mengalah selama tidak keterlaluan. 0,5 meter sepanjang 20 meter. Adam kembali membuang nafas. Selebar itu untuk dilewati sepeda motor pun akan sangat sulit. Namun itu adalah haknya. Salahkah dia mempertahankan hak miliknya? Sekarang tinggal apa kata hatinya, mengalah atau tetap bersikukuh bahwa memang itu adalah haknya. Adam kemudian berkata, "Ya sudah Pak, saya nggak suka ribut-ribut. Yang penting atas nama Allah dan disaksikan oleh semua perangkat desa yang hadir beserta para tetangga yang turut menyaksikan. Demi Allah, saya tidak sedikit pun mengambil batas tanah meski itu hanya 1 milimeter saja. Kalau memang Pak Ranto bersikukuh batas tanah harus menjorok ke tanah saya, ya sudah, biarlah semua akan ditanggung oleh beliau. Saya sudah menunjukkan sesuai denah yang ada pada sertifikat. Maka siapapun yang curang dalam hal ini, biarlah Allah yang membalasnya." Adam berkata dengan sangat tenang. Adam memang merasa sudah sesuai dengan apa yang semestinya menjadi haknya. Tanpa diduga sedikit pun, tiba-tiba petir menggelegar keras, seakan menjadi pertanda apa yang dikatakan secara tidak langsung mendapat ijabah dari Allah. Kurang lebih sepekan kemudian, tembok pembatas pun berdiri. Adamlah yang membangun tembok itu. Dia memang berniat untuk memelihara ikan di belakang rumahnya. Adam akan mengembangkan usahanya di bidang perikanan. Maka, untuk mengantisipasi gangguan karena hewan predator dan lainnya, dia memang harus memberi pagar pembatas. Dalam waktu yang hanya sepekan itu, tersiar kabar kalau Pak Ranto tiba-tiba saja jatuh sakit. Awalnya dia mengalami pusing yang hebat, lalu badannya terasa kesemutan.
sampai-sampai mulutnya terlihat perot ke samping. Pihak keluarga yang mendapatkan kejadian itu justru melempar tuduhan kalau ayah mereka pasti telah terkena santet, dan tuduhan itu dilemparkan pada Adam. Wawan, anak bungsu Pak Ranto, dialah yang masih memiliki pemikiran waras dalam keluarga itu. Dia yakin bahwa ayahnya tidak terkena santet seperti yang dituduhkan oleh keluarganya. Wawan malah mengatakan kalau ayahnya memang terkena serangan stroke, dan itu berarti ayahnya harus segera dibawa ke dokter. Pernyataan Wawan yang sangat masuk akal itu rupanya justru membuat kedua kakaknya tersinggung. Wawan dianggap tidak membela nama baik keluarga, karena pendapatnya justru terkesan membela Adam. Fani, kakak tertua, bahkan sempat menempeleng adiknya itu. Fani juga sempat melayangkan bogem mentahnya, namun bisa Wawan hindari. Pertengkaran dalam anggota keluarga pun tidak bisa terhindarkan. Tidak ingin terpojok oleh keluarganya sendiri, untuk sementara akhirnya Wawan pun mengalah. Dia hanya diam saja ketika kedua kakaknya bersepakat untuk memanggil orang pintar, walau dalam hati Wawan sangat tidak menyetujui pendapat itu. Wawan bahkan merasa sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Tidak ada jalan lain baginya selain harus segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun apalah daya, dia tidak memiliki keberanian untuk membantah. Maka sore itu dia hanya menurut ketika keluarganya membawa ayahnya kepada orang pintar. Setibanya di rumah orang pintar, dengan kesombongan yang setinggi langit, si orang pintar mengaku kalau sudah mengusir demit yang mengganggu Pak Ranto. Setelahnya si orang pintar pun tersenyum lebar ketika uang 100 ribuan berjumlah 10 lembar telah berpindah ke dalam saku celananya. Beberapa hari kemudian, 3 hari berselang, kondisi Pak Ranto bukannya membaik. Mulut Pak Ranto bahkan susah untuk bicara, lidahnya pelo, wajahnya semakin perot, dan di tubuhnya lumpuh sebelah. Di satu sisi Pak Ranto juga mengalami demam tinggi. Dia seringkali mengigau, terkadang dia juga terlihat sangat ketakutan. Tangannya menunjuk-nunjuk seakan ada sesuatu yang hendak mencelakainya. Wawan lagi-lagi bersitegang dengan kakaknya. Wawan yang tidak tahan melihat kondisi bapaknya, akhirnya berani juga membentak kedua kakaknya. Tidak terima dengan bentakan itu, Fandi, kakak keduanya, langsung menghambur dan melayangkan sebuah pukulan. Namun Wawan kali ini jauh lebih sigap. Dia berhasil berkelit, bahkan sebuah tendangan yang keras berhasil dia daratkan telak ke arah perut kakaknya. Perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Sang ibu yang berusaha melerai justru beberapa kali terpaksa harus menerima pukulan yang menyasar ke wajahnya. Fani, anak tertuanya, hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan itu sebenarnya terdengar di telinga para tetangga. Namun entahlah, sepertinya mereka enggan untuk ikut campur urusan keluarga Pak Ranto. Meski dalam kondisi sakit yang parah, namun kesadaran Pak Ranto masih tetap terjaga. Betapa sakit itu semakin parah karena melihat anak-anaknya saling bersitegang. Hatinya seperti tertusuk-tusuk duri yang tajam. Bukan itu saja, Pak Ranto juga masih bersikukuh kalau penyakitnya ini pasti kiriman dari Adam. Maka Pak Ranto dengan terang-terangan justru membela Fani dan Fandi, bahkan sempat menghasut kedua anaknya untuk langsung melabrak Adam. Pak Ranto pun tidak memperdulikan Wawan yang lebih memilih pergi dari rumah. Malam itu Pak Ranto merasakan pusing yang luar biasa, apalagi badannya terasa panas. Istrinya telah lelap di sebelahnya. Pak Ranto merasakan haus, tenggorokannya seperti terbakar. Dia ingin sekali membangunkan istrinya, namun seluruh badannya tidak bisa dia gerakkan sama sekali. Dalam rasa yang sangat tersisa itu, Pak Ranto tiba-tiba melihat sebuah bayangan hitam berkelebat. Bayangan itu melintas cepat melewati kamarnya. Pak Ranto hanya bisa menyaksikan dengan perasaan takut yang luar biasa. Jangan-jangan malaikat maut sedang mengintainya. Bayangan itu kembali berkelebat. Kali ini bukan hanya sekali dua kali. Bayangan itu bahkan sudah menampakkan diri di hadapan Ranto. Hitam dan samar. Pak Ranto tidak bisa melihat wujud makhluk yang berada di hadapannya itu secara jelas. Makhluk itu semakin mendekat. Pak Ranto memperhatikan wajah makhluk itu
yang tiba-tiba menyeringai. Sesaat kemudian memegangi kedua kaki Pak Ranto yang seketika merasakan kakinya seperti terbakar. Pak Ranto ingin sekali berteriak, namun mulutnya seperti terkunci. Dia hanya bisa mengerang hebat. Belum hilang rasa panas di kakinya, makhluk lain yang serupa tiba-tiba saja telah duduk di atas dadanya. Kedua tangannya menjulur ke leher Pak Ranto. Dia pun tersedak seketika tatkala kedua tangan makhluk itu mencengkram lehernya. Pak Ranto merasakan lehernya sangat panas dan sangat susah untuk bernafas. Di tempat lain, Adam yang tengah bersantai bersama istrinya. Pengantin muda itu baru saja selesai berkebun dengan menanam tanaman buah. Hari Minggu adalah hari bersantai bagi mereka. Mereka sengaja tidak berpergian karena sudah hampir setiap hari mereka sibuk dengan urusan kerja. Di teras itu, mereka berdua tampak menikmati teh panas bersama cemilan buah tangan dari sang istri. Keduanya bercanda mesra memberikan rasa damai bagi yang melihatnya. Namun tiba-tiba, sebuah batu berukuran sekepalan tangan melayang menghantam kaca jendela yang membuat pecah berantakan. Adam dan istrinya kaget bukan kepalang. Belum juga keduanya menyadari apa yang terjadi. Namun dua orang laki-laki tiba-tiba menghambur ke arah pasangan muda itu. Adam yang mengenali kedua laki-laki itu. Dia adalah Fandi dan David, tunangan Fani. Keduanya terlihat membawa golok di tangan masing-masing. Tanpa disertai obrolan apa-apa yang menjadi alasan kedatangan mereka, dengan beringas mereka pun langsung menyerang Adam dan istrinya. Dalam keadaan genting itu, Adam sempat menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, belum juga sang istri sempat masuk ke dalam rumah, sebuah sambetan golok mengenai punggung sang istri. Darah segar pun segera menyembur. Sebuah jeritan minta tolong sempat terlontar dari mulut sang istri sebelum tumbang. Melihat istrinya terluka, tak urung Adam pun habis kesabaran. Dia segera menyambar pacul yang barusan dia gunakan untuk menanam bibit pohon. Tidak peduli lagi kalau nyawa harus menjadi taruhannya. Adam mundur selangkah mengambil kuda-kuda. Fandi dan David yang sudah kesetanan langsung menghambur menyebarkan ancaman kematian. Adam tidak tinggal diam. Golok di tangan Fandi dan David segera dia tepis menggunakan cangkul yang dia ayunkan sekuat tenaga. Kedua golok itu pun terlepas. Fandi dan David yang kehilangan senjata seketika jatuh mental. Mereka panik. Berdua pun segera balik kanan untuk melarikan diri. Namun para tetangga yang mendengar jeritan sudah terlanjur menghambur keluar rumah. Mereka segera tahu apa yang terjadi. Beberapa orang kemudian membantu Adam membawa sang istri ke rumah sakit. Selebihnya tanpa ampun menghujani Fandi dan David, baik menggunakan tangan kosong maupun dengan benda apapun yang mereka temukan. 20 menit kemudian, alhamdulillah, Allah masih memberikan istri dari Adam umur yang panjang. Punggung sang istri harus mendapat setidaknya 15 jahitan. Namun begitu, kondisinya segera pulih. Berbeda dengan Fandi dan David, sudah hampir 1 minggu mereka masih belum sadarkan diri. Beruntungnya bagi warga yang terlibat perseteruan berdarah itu, pihak berwajib tidak menuntut seorang pun dengan pasal penganiayaan. Polisi berdalih, Adam dan warga hanya berusaha membela diri. Ketika justru Fandi dan David lah yang dijadikan tersangka. Sepenuhnya Adam menyerahkan kasus itu pada pihak yang berwajib. Di lain sisi, kondisi Pak Ranto juga semakin memburuk. Setelah beberapa lama tubuhnya lumpuh, kini tubuhnya hanya tersisa tulang dan kulit. Semua anggota tubuh tidak ada yang bisa digerakkan, hanya kedua bola matanya memandang kosong. Sesekali air matanya terlihat mengalir jelas sekali pada pipinya. Wajahnya terlihat ada sebuah penyesalan yang amat mendalam. "Tolong, panggilkan Pak Adam." Tiba-tiba Pak Ranto bisa berbicara. Sang istri dan anak bungsunya Wawan terlihat sangat gembira. Mereka berpikir kalau Pak Ranto akan sembuh. Pak Ranto pun menyambut kedatangan Adam dengan tangis yang tidak lagi terbendung. Meskipun dalam hati Adam masih ada sedikit menyisakan dendam, namun tidak urung melihat kondisi Pak Ranto, hati Adam pun luluh. Ada rasa kasihan menyeruak. Pak Ranto mengulurkan tangan tanda sebuah permintaan maaf. Adam pun berbesar hati menerima uluran tangan itu. Selepas jabat tangan itulah,
Pak Ranto terkulai dan nafasnya berhenti. Tinggallah tulang dan kulit yang tidak lagi bernyawa. Semua yang berada di kamar itu pun terhenyak. Inikah jawaban dari sumpah yang dilontarkan oleh Adam beberapa waktu yang lalu? Atau memang ini siksaan saat di dunia bagi orang yang sengaja memakan hak atas tanah milik orang lain? Wallahu alam. Semoga bisa dijadikan pelajaran. Nah, itu dia kisah pertama untuk menemani kalian pada malam hari ini. Memang sih, saya pernah mendengar juga kalau urusan tanah itu jangan sampai berlaku curang ya, karena akibatnya tidak main-main. Tapi ya emang walaupun semuanya nggak boleh curang sih. Cuman semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang sudah mendengarnya. Baiklah, kita menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua, saya mendapatkan sebuah kiriman email dari Bang Ucan. Bang Ucan ini sebelumnya sudah mengirimkan beberapa cerita ya. Mungkin bagi yang menyimak Ada Pagerangan masih ingat dengan Bang Ucan. Dan Bang Ucan udah berjanji untuk mengirimkan ceritanya lagi, sebuah pengalaman mistis ketika dia bekerja di daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya, kalau nggak salah sih ya. Oke, langsung saja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman, Ada Pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum. Perkenalkan kembali, saya Ucan yang ingin berbagi pengalaman mistis ketika bekerja di daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Langsung saja. Pada tahun 2023, waktu itu saya sedang menganggur. Kemudian ada saudara saya yang tinggal di Toli-Toli menawarkan bekerja untuk tante dari istrinya, yang kebetulan toko elektronik di Toli-Toli sedang butuh karyawan. Sekedar info saja, saudara saya ini menikah dengan wanita asli Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di daerah asal istrinya. Singkat cerita, saya pun berangkat menuju ke Toli-Toli dengan menaiki kapal laut dari pelabuhan Tanjung Priuk. Setelah 1 minggu berada di lautan, sampailah di pelabuhan Toli-Toli. Sesampainya di sana, saya dijemput oleh seseorang wanita muda yang merupakan karyawan dari si tante, namanya Linda. Setelah berbasa-basi di pelabuhan, Linda membawa saya dengan motornya menuju ke toko karena si tante, kita panggil saja Cici, dan suaminya Koko sudah menunggu di toko. Kurang lebih 20 menit perjalanan sampailah kami di toko yang dimaksud. Toko itu merupakan toko elektronik terbesar di daerah tersebut. Masuklah saya ke dalam toko dan langsung disambut oleh Cici dan Koko. Di sana saya akan bekerja sebagai karyawan toko. Untuk tempat tinggal sudah disediakan mes untuk karyawan laki-laki. Singkat cerita, sudah 1 bulan saya bekerja di toko tersebut. Dan alhamdulillah bisa beradaptasi dengan mudah. Karena prestasi, saya bisa menjual banyak barang, maka oleh Cici dan Koko, saya diangkat menjadi kepala gudang. Ditambah mungkin juga karena saya masih saudara dan bisa dipercaya. Bangunan gudang ada 3 dan terlihat tua. Bentuknya sangat panjang ke belakang, dan semua terisi penuh dengan barang-barang elektronik. Suatu ketika ada barang masuk 3 kontainer, jadi harus bongkar dari sore sampai malam. Ketika selesai bongkar, saya mengecek ke dalam gudang sendirian. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai 2. Saya kaget dan segera mengecek ke lantai atas. Takutnya ada barang yang jatuh, tapi ternyata tidak ada. Ketika masih di lantai 2, terdengar suara benda jatuh dari lantai bawah. Saya cek ke bawah, tidak ada apa-apa. Kejadian itu terus berulang seperti mempermainkan saya. Karena merasa diisengi, saya pun tidak lagi memperdulikan. Saya tinggal di mes bersama 4 karyawan laki-laki dan 1 security yang sudah berumur. Saat itu jam 11 malam, saya pergi ke toilet mes. Dan ketika kembali dari toilet, saya melihat di pojok rumah ada sesuatu sedang berdiri dalam kegelapan. Saya kira itu adalah si Opa, satpam toko. Saya pun menghampiri dan menyapanya. "Opa,
lagi ngapain di situ?" Namun tidak ada jawaban. Kemudian saya mendekatinya. Semakin dekat dan semakin dekat, ternyata bukan Opah, melainkan sosok hitam berbulu berbadan tinggi, diam sambil melotot ke arah saya. Tapi karena dia cuma diam, saya lalu bilang, "Kalau kamu penunggu di sini, salam kenal. Saya Ucan dari Jawa. Kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan ganggu saya dan teman-teman saya. Kami di sini cuma istirahat karena capek kerja." Dan setelah itu, sosok tersebut menjawabnya dengan sebuah geraman. Lalu saya pergi meninggalkan sosok itu menuju ke dalam mes. Tiba-tiba saya ditegur oleh Opah yang ternyata dari tadi memperhatikan saya. "Bang Ucan lihat juga ya?" "Iya Opah, saya pikir Opah tadi, makanya saya samperin." "Tidak apa bang, mau kenalan itu," kata Opah sambil tersenyum. Singkatnya, setelah beberapa bulan bekerja di sana, masuk lagi karyawan baru, seorang perempuan cantik dari Manado. Namanya Jelly, nama samaran ya. Suatu ketika Jelly sedang melayani seorang pembeli yang sedang mencari kipas angin, tapi minta yang model baru, dan barang baru masih ada di gudang. Biasanya saya yang akan ke gudang mengambil barang, tapi karena saya sedang sibuk melayani pembeli juga, akhirnya Jelly sendirilah yang harus mengambil kipas angin ke gudang. Setelah Jelly pergi ke gudang, ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit kok nggak balik-balik. Pembelinya pun bertanya, "Bang, mana kipasnya? Kok belum ada?" Cici yang melihat itu langsung menyuruh saya untuk menyusul Jelly ke gudang. Ketika saya samperin ke dalam gudang, terlihat Jelly sedang terdiam di depan tangga ke lantai 2. Melihat itu saya memanggilnya, Jelly." Waduh, nggak beres ini. Saya pun menepuk pundaknya. Barulah dia tersadar dan langsung memeluk saya sambil menunjuk-nunjuk ke lantai atas. Ternyata di atas kardus kulkas ada sosok wanita berambut gimbal acak-acakan dan panjang sedang duduk dengan santainya. Meskipun takut sebenarnya, tapi di depan wanita cantik coba berani-beraniin. "Mbak, lagi ngapain di sana?" kata saya sambil baca-baca doa. Lalu sosok perempuan itu langsung terbang ke atas menembus atap seng sambil tertawa. Setelah itu saya ajak Jelly untuk kembali ke toko karena sudah dicari oleh pembeli. Nah, ada satu lagi cerita yang paling serem menurut saya selama bekerja di Toli-Toli. Jadi ceritanya saat itu saya ikut mengantar barang ke sebuah desa. Kebetulan baru bisa diantarkan malam hari, dan jalan menuju desa tersebut melewati hutan yang sepi. Saat itu tidak ada motor atau mobil yang melintas. Sedang tegang-tegangnya melewati hutan, tiba-tiba kurang lebih 100 meter di depan, seperti ada sebuah bungkusan kain putih melintang menghadang jalan. Saya tanya ke sopir yang bernama Anwar, "Anwar, itu apaan di depan?" "Itulah Chan, makanya saya suka lama kalau ngantar ke desa. Ya begini, suka diganggu. Nanti saya berhentiin mobil di pinggir, nunggu si pocongnya pergi, baru saya jalan lagi. Makanya saya ajak kamu kan agak berani tuh sama makhluk halus," jawab Anwar sambil tertawa. "Sialan kamu, ngajak saya ternyata ada sebabnya. Katanya ngajak beli durian." Anwar pun melajukan kembali mobilnya. Setelah jarak 20 meter dari bungkusan putih itu, Anwar menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Kemudian saya turun. "Mau kemana kamu Chan?" "Mau saya samperin si pocongnya." Jangan gila kamu Chan." "Tenang aja." Ketika baru pertama turun, langsung tercium bau bangkai yang menyengat. Sementara Anwar menunggu di atas mobil. Kurang lebih 3 meter dari pocong itu, saya baca-baca sebisanya, ayat kursilah dan doa-doa yang lainnya. Lalu saya bilang, "Eyang, Mbah, permisi, ini cucu mau lewat, jangan ganggu kami lagi cari rezeki Mbah." Tiba-tiba pocong itu ngorok 3 kali, lalu goyang-goyang badannya seperti kejang dan menghilang begitu saja. Saya pun kembali ke mobil dan mengajak Anwar untuk lanjut jalan. "Gila kamu Chan."
Ya enggak lah, orang saya bilang tabe alias permisi kalau kata orang Sulawesi sana. Akhirnya kami pun lanjut jalan lagi. Gitu aja Mas Tama, singkat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar atau kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ucan yang ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah ya, yang sudah membagikan pengalaman mistisnya selama bekerja di sana. Di sini ada yang dari Toli-Toli Sulawesi Tengah juga nggak nih? Atau teman-teman yang tinggal di daerah Sulawesi? Kalian bisa angkat tangan dan tuliskan komentar di kolom komentar pastinya. Menanggapi sedikit tentang pocong yang melintas di tengah jalan ya, sebaiknya teman-teman ada pagerangan tetap berhati-hati, karena bisa jadi itu merupakan jebakan dari begal ataupun orang yang ingin berbuat tidak baik dengan cara memanfaatkan hal-hal seperti itu. Kalau kalian berhenti, mereka akan melancarkan aksinya. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke cerita yang keberapa? 1, 2, 3 berarti ya. Nah, ada cerita apa lagi? Kali ini ada sebuah cerita dari Dewi Nur Istiqomah. Mbak Dewi ini membagikan kisah pengalaman mistisnya ketika dia masih berada di pondok pesantren. Wah, seperti apa nih kisahnya? Langsung saja kita simak yuk. Teman-teman ada pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Pada dasarnya, semua tempat yang ada di bumi ini bisa dibilang pasti memiliki penghuni lain selain kita. Sudah menjadi hal biasa juga jika kita sering mendengar cerita-cerita horor, mulai dari sekolah, bekas rumah sakit, ataupun bekas kuburan. Tak heran pula remaja zaman sekarang sudah terbiasa dengan adanya hal-hal yang berbau mistis. Bahkan malah mereka sering mencari-cari cerita-cerita mistis untuk didengarkan, termasuk kalian dan juga saya. Seperti halnya yang aku alami saat mondok dulu. Memang jika mendengar kata pondok pesantren, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa pondok pesantren itu tempat yang damai dan adem suasananya. Tidak mungkin terdapat hal-hal yang berbau mistis, karena jika dipikir secara logika saja, pondok merupakan tempat kita untuk mendalami ilmu agama, belajar mengaji, dan tempat kita untuk beribadah juga. Namun bagi sebagian orang yang mempercayai adanya hal gaib, mungkin tidak akan berpikir demikian. Seperti aku contohnya. Aku adalah tipe orang yang bisa dibilang percaya dengan adanya hal gaib. Karena jujur saja, hal yang membuatku percaya akan adanya setan dan semacamnya diawali ketika kelas 10 SMA. Kejadian itu berawal saat aku tengah tidur malam. Ketika itu hujan turun begitu deras. Petir menyambar dan bersaut-sautan. Entahlah, mungkin sekitar pukul 2 dini hari. Aku merasa badanku tidak bisa digerakkan. Sekujur tubuhku kaku, keringat keluar tanpa henti. Nafasku sesak, dada seperti tertimpa sesuatu yang berat. Ku coba membuka mata, meski awalnya sangat sulit. Saat aku berhasil membuka mata, betapa terkejutnya ketika sosok hitam berbulu dengan taring berada tepat di depan mataku, duduk di atas tubuhku. Pantas saja dadaku sesak sekali. Matanya yang sebesar tutup toples dengan warna merah agak oranye itu menatap tajam melotot ke arahku. Refleks pada otakku mengatakan untuk menjerit, tapi entahlah, mulut ini seakan terkunci. Kulirik kakakku yang masih tertidur pulas di sampingku. Sial, kuharap kakakku sadar akan betapa paniknya aku sekarang. Kulihat kembali sosok besar itu. Dia hanya diam dan melotot ke arahku. Entahlah, aku tidak tahu apa maksudnya. Mungkin hanya ingin menunjukkan eksistensinya atau sekedar ingin berkenalan saja. Tapi jujur saja, itu sungguh menakutkan untuk sekedar berkenalan. Setan gila mana yang berkenalan dengan cara seperti ini? Lama aku berusaha untuk bergerak, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah kubaca berbagai doa, tapi belum berhasil juga. Akhirnya dengan segala keputusasaan, ku coba untuk kembali tidur saja.
Masa bodoh dengan setan itu? Aku sudah lelah. Esoknya aku terbangun dengan badan basah, penuh peluh seperti terguyur air. Setelah kejadian itu, aku merasa diriku mulai sensitif akan hal-hal seperti itu. Di sekolah, terkadang aku melihat mereka, walaupun hanya sekelebat bayangan saja. Namun setelah lulus SMA, aku mulai merasa biasa kembali. Tidak ada bayangan sosok seperti mereka lagi. Berlanjut saat awal masuk kuliah, hari itu tanggal 17 Oktober 2021. Aku memutuskan untuk berkuliah sambil mondok. Pondokku terletak dekat dengan kampusku. Tapi bukan hanya itu alasanku untuk mondok. Ada alasan lain. Salah satunya karena aku anak beasiswa KIP dan diwajibkan untuk mondok sekitar 1 tahun. Awal masuk di pondok ini aku merasa biasa saja. Bangunan yang masih baru dan juga terkesan lebih modern daripada pondok-pondok pada umumnya. Mungkin lebih mirip kos-kosan daripada pondok pesantren. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan bekas kebun sengon dan bambu. Di sekitarnya pun masih banyak pohon bambu yang tumbuh dengan lebat, membuat kesan bangunan ini sedikit seram. Malam pertama di pondok ini terasa biasa saja, tidak ada yang aneh. Kami semua yang berjumlah 20 anak sebagai angkatan pertama di pondok ini. Malam ini kami semua hanya melakukan perkenalan, mendengarkan penjelasan dari abah, dan sholat seperti biasanya. Keanehan mulai terjadi di minggu kedua aku berada di pondok ini. Aku mulai sering ketindihan dan sering merasa meriang. Mungkin efek penyesuaian udara, karena di sini jujur saja hawanya jauh lebih dingin. Saat itu memasuki waktu maghrib dan hujan turun dengan lebat. Kami mulai bergegas menuju ke aula untuk menunaikan sholat. Aku berada di barisan kedua paling ujung dekat dengan jalan masuk ke aula. Entah aku yang melamun atau memang sedang sial. Mataku melihat sesosok perempuan berambut sebahu menggunakan baju putih dengan muka yang cukup rusak. Dia mengintip di sela-sela tembok dan pintu. Oh iya, aula ini berada di lantai 2. Sedangkan lantai 2 ini masih kosong kamarnya. Hanya di kamar lantai bawah yang sudah terisi sebagian. Jujur saja, aku hanya melihatnya sekilas. Setelah itu ia menghilang entah kemana. Tidak lama setelah itu abah pun datang dan kami mulai menunaikan sholat maghrib. Esoknya aku menceritakan hal ini pada temanku. Kebetulan hari itu ayahnya sedang datang untuk berkunjung. Dia bilang pada ayahnya juga melihat perempuan itu. Sekedar informasi, ayahnya temanku ini bisa dibilang mempunyai kemampuan yang istimewa. Biasa membantu orang-orang untuk berobat dari hal-hal semacam itu. Taulah ya yang aku maksud. Setelah aku menceritakan hal ini, beberapa hari kemudian temanku mengatakan bahwa sosok itu sudah dipindahkan oleh perewangan dari ayahnya. Tidak terasa sudah memasuki OTS. Dan saat itu kuliah masih secara online. Aku dan satu temanku, sebut saja namanya Lia, kami satu jurusan di kampus. Malam itu kami sedang begadang di tangga menuju lantai 2, mengerjakan deadline tugas sekaligus menunggu air pump penuh. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Kami berdua masih asik mengerjakan tugas. Sesekali kami bercanda dan mengobrol agar tidak terlalu hening. Nah, saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara benda terlempar. Kupikir itu batu, tapi ini sudah malam. Orang gabut mana yang melempar batu ke arah pondok putri pada jam 1 malam? Saat mendengar suara itu, Lia mengajakku segera kembali ke kamar saja. Tapi kukatakan, bentar lagi Li, sekalian nunggu air penuh, takutnya nggak ada yang matiin nanti. Udah nggak apa-apa, mungkin hanya orang iseng. Jujur saja aku juga sedikit takut, tapi ya kepalang nanggung juga kalau balik ke kamar. Setelah kupastikan air pump penuh, kami bergegas mematikan saluran air dan segera kembali ke kamar. Singkat ceritanya, pada tahun ajaran baru, pondok sudah mulai ramai. Semua kamar sudah terisi penuh. Hari itu malam Jumat. Selepas sholat maghrib, kami melanjutkan membaca Yasin dan tahlilan. Tepat setelah selesai membaca,
salah satu mahasiswa baru yang duduk di sampingku tiba-tiba menjerit ketakutan sambil meringkuk dengan posisi sujud. Semua orang pun menjadi panik. Aku yang berada di sampingnya hanya bisa terdiam. Jujur saja, dari awal sebelum sholat, aku sudah tahu bahwa dia memang sedang ada sesuatu. Kami bersama-sama mulai membaca ayat kursi dan mencoba menghubungi salah satu pengasuh pondok kami. Panggil saja namanya Pak Misbah. Setelah Pak Misbah datang, anak itu pun ditenangkan. Akhirnya kami melanjutkan sholat isya. Oh ya, sekedar informasi saja. Malam sebelumnya, sebelum kejadian, sebut saja anak yang kesurupan tadi namanya Ana. Dia juga mengalami hal yang sama saat akan tidur di malam sebelumnya. Dia bilang melihat seseorang berjalan ke arah dapur. Awalnya Ana kira itu adalah aku. Karena memang aku sering ke dapur ketika malam-malam hanya untuk membuat mie rebus. Tapi ku bantah hal itu, karena memang malam sebelumnya aku tidur lebih cepat dari biasanya. Memang sebelum kejadian itu, Ana sudah merasakan hal aneh dari hari-hari sebelumnya. Bisa dikatakan Ana ini anak istimewa. Dia sudah bisa melihat hal seperti itu dari kecil. Katanya sih keturunan. Berlanjut ke beberapa bulan setelahnya, salah satu teman kami, sebut saja namanya Ani. Ani saat itu baru pulang dari kampus karena ada kegiatan. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Dia yang waktu itu hendak memasuki gerbang, tiba-tiba berhenti. Di depannya, berdiri sosok hitam besar seperti menghadang jalan masuk Ani. Beruntung saat itu ada temannya yang melihat perilaku aneh Ani. Mereka berdua langsung menuntun Ani untuk masuk ke dalam. Kata Ani saat itu, rasanya campur aduk. Ingin lari tapi tidak bisa. Badannya kaku seperti patung. Jujur saja, dari sekian banyak cerita horor dan aneh itu, sekarang kami sudah mulai terbiasa. Belum lama ini, aku dan teman sekamarku juga merasakannya. Awalnya kami sedang bermain HP. Temanku berkata, ia mencium bau amis yang menyengat. Sebenarnya aku tidak terlalu sadar akan bau itu, padahal pintu kamar kami masih terbuka lebar, karena kupikir mungkin itu bau bangkai hewan. Tapi saat aku menyuruhnya untuk menutup saja pintunya, bau itu mulai menyengat di hidungku. Tak ingin berpikiran negatif, aku memutuskan untuk tidur saja, karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Keesokan harinya temanku bercerita, tadi malam setelah kejadian itu, dia pergi untuk membuat mie di dapur. Namun saat ingin kembali ke kamar, dia melihat sosok pocong di depan gerbang, di antara pohon pisang. Awalnya temanku tidak sadar akan sosok itu, karena pada awalnya dia hanya melihat mata merah menyala di antara pohon pisang. Tapi semakin ditatap mata itu, semakin jelas bentuk dari sosok itu. Katanya, jika melihat hantu, kita tidak boleh menatap tepat di matanya, karena hal itu bisa mengundang mereka. Benar saja, saat tidur temanku bermimpi didatangi oleh sosok pocong itu tepat di depan wajahnya. Memang di kehidupan ini kita tidak bisa jauh-jauh dari hal gaib, tapi kita sebagai umat beragama memang sudah sewajibnya untuk mempercayai adanya hal gaib, terutama bagi kaum muslimin. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu dasar dari akidah Islam. Bahkan gaib itu merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya kita selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga untuk selalu beribadah agar senantiasa merasa tenang. Jangan lupa juga selalu berdoa dalam melakukan segala hal agar selalu dimudahkan dan diberikan keselamatan. Sampai di sini saja cerita yang bisa saya bagikan. Salam hormat dari saya, Dewi Nur Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dewi telah berbagi ceritanya yang akhirnya bisa didengarkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan. Di sini siapa nih yang juga punya pengalaman serupa ketika di pondok pesantren dulu? Soalnya saya yakin sih ya, siapa yang pernah
di pondok pesantren itu biasanya malah mengalami hal-hal mistis dan gaib gak sih? Karena biasanya bangunan pondok pesantren itu memang didirikan di tanah-tanah kosong yang mungkin sudah lama tidak dihuni. Jadi daripada nganggur dan tidak bermanfaat, makanya dimanfaatkan untuk dijadikan bangunan pondok pesantren. Nah, yang mempunyai pengalaman serupa ketika di pondok pesantren dulu bisa dituliskan di kolom komentar. Atau ceritanya jika lebih panjang bisa dikirimkan ke email supaya dibacakan pada episode RHI FM minggu depan. Baik, setelah cerita yang ketiga itu ada cerita yang terakhir untuk malam hari ini ya. Nggak panjang-panjang nih, takutnya nanti keburu Indonesia main. Cerita yang terakhir untuk malam hari ini ada cerita mistis sekaligus tragis sih ini ya, yang dialami dan diceritakan langsung oleh Paijo. Cerita naas yang berbau mistis ini dialaminya bersama kedua temannya. Sebut saja namanya Jack dan Tarwadi. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sekitar jam 8:30 malam, aku dan beberapa kawan asik nongkrong di sebuah warung kopi. Kami bercanda gurau sambil menenggak minuman keras. Itulah yang selalu kami lakukan setiap akhir pekan. Mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk membeli minuman haram, lalu menenggaknya tanpa takut dosa. Dengan alasan untuk menghilangkan rasa capek, kami melakukan itu. Selain alasan tersebut, kami merasa lebih tenang dalam menghadapi segala urusan pribadi. Maklumlah, darah muda, darahnya para remaja, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Loh, selang beberapa lama kemudian datanglah Tarwadi, salah satu sahabatku dari kecil. Dia datang menghampiriku dan diajaknya aku serta Jack untuk menemani ngapel ke rumah calonnya di desa tetangga. Udah malam ini, lebih baik besok saja kalian ke sana, ucap Harti, anak pemilik warung yang mendengarkan percakapan kami. Akan tetapi, sahabatku itu tetap ngotot untuk ngapel. Kangen berat katanya. Dia terus memaksa aku dan Jack untuk ikut dengannya. Dijadikan teman di sana, layaknya obat nyamuk. Tidak biasanya Tarwadi sengotot itu, dan pada akhirnya aku dan Jack mengikuti kemauannya. Kawanku itu juga menjanjikan akan membelikan minuman sebagai imbalannya. Kami bertiga pun berangkat dengan memakai satu motor. Cenglu lah nyebutnya. Tarwadi berada di depan, Jack di tengah, dan aku paling belakang. Motor RX spesial itu melaju dengan asap tebalnya. Udara malam yang semilir, sesekali suara canda kami terdengar keras. Apalagi aku dan Jack dalam keadaan sedikit mabuk. Semilir angin malam membawa kami menikmati perjalanan tersebut. Saat sampai di perbatasan desa, tepat di pohon asem besar yang berjejer 3, aku merasakan suasana sangat hening. Tidak terdengar suara apapun, termasuk suara obrolan kedua kawanku. Mendadak ada sepeda motor melaju dengan cepat dari arah belakang, yang tentu membuat Tarwadi terkaget dan oleng ke arah kiri. Hampir saja kami mengalami kecelakaan. Di saat itulah aku merasakan pendengaranku kembali seperti semula. Keheningan itu berlalu. Sialan, ucap Tarwadi dengan muka marah. Kemudian dia menarik gas motor yang membuat kami hampir terjatuh. Tarwadi mencoba mengejar dan menambah kecepatan sepeda motornya. Di tengah pengejaran itu, kembali ada sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi menyalip kami bertiga. Dan tampaknya itu merupakan motor yang sama dengan pengendara yang sama pula. Tarwadi yang terbakar amarah kembali memutar gas kencang-kencang. Hingga saat tiba di pemukiman warga, motor kami melaju semakin pelan yang kemudian mati. Beruntunglah tidak mati secara dadakan, yang tentu saja bisa mengalami kecelakaan. Tepat di bawah temaram lampu pinggiran desa, kami semua turun untuk mengecek kondisi motor. Sebagai langkah awal, Tarwadi mencoba menstarter secara berulang, namun tidak ada tanda akan kembali menyala. Kemudian dia menengok tangki bensin.
Bahan bakar itu di kocaknya masih separuh, dan lebih dari cukup kalau cuma untuk pulang pergi. Langkah berikutnya, Tarwadi mencoba mengecek pengapian. Dia mengabaikan mesin motor yang masih panas. Dengan tergesa dia mencopot kabel busi, lalu melihat nyala api sambil di starter. Api itu masih menyala kuat. Pastilah bukan itu penyebabnya. Tarwadi kembali membenahi kabel motornya. "Motornya kenapa, Mas?" Suara seorang lelaki mengejutkan kami. "Gak tahu, Mas, tiba-tiba aja mati," jawab Jack dengan nada sopan. Lelaki tersebut menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa saat kemudian motor itu menyala kembali. Aneh, sekali starter RX spesial itu menyala. Tentu hal tersebut membuat kami tenang. Tidak lama kemudian datang temannya menjemput. Kami bertiga semua terdiam saat melihat motor yang dibawa. Jelas sekali kalau itu adalah motor yang kami kejar tadi. Anehnya, pengendara itu tidak melepas helm cakil yang dipakai. "Aku pamit dulu. Selamat bersenang-senang ya," ucap lelaki tersebut sambil menaiki motornya. Aku mengucap terima kasih sebelum mereka melaju, dan kami menjadi merinding saat motor itu melaju dengan cepat. Tampak lelaki yang duduk di belakang menoleh ke arah kami. Lelaki tersebut wajahnya berubah mengerikan, penuh jahitan di sepanjang pelipis hingga dagu. Matanya tenggelam sebelah, dan begitu tersenyum keluar darah kental yang tersapu oleh angin. Sejenak kemudian mereka lenyap di gelapnya malam. Beberapa saat kemudian tibalah kami di rumah Mahmudah, pacarnya Tarwadi. Tampak gadis yang akan dinikahi 5 bulan ke depan tersebut keluar rumah. Mungkin dia sudah hafal suara motor Tarwadi, jadi saat mendekat dia sudah siap menyambut. Dengan senyumnya yang manis, dia menunggu kami turun dari motor. "Kok sampai malam begini baru tiba, Mas? Ada apa?" tanya Mahmudah dengan sedikit khawatir. Tarwadi yang belum mengucap salam menjawab pertanyaan itu. Tarwadi beralasan kalau ada salah satu keluarganya yang berkunjung. Setelahnya barulah Tarwadi mengucap salam yang disusul menanyakan keberadaan orang tuanya. "Mereka sedang menghadiri hajatan, Mas. Anak dari teman ibu resepsi malam ini," jawab Mahmudah yang disusul duduk di samping kekasihnya. Untuk kebebasan mereka berdua, aku dan Jack memilih masuk ke dalam rumah, menonton televisi sambil bersantai di ruang keluarga. Aku dan Jack saling berebut remote memilih channel kesukaan, layaknya anak kecil. Agar tidak gaduh, aku terpaksa menonton acara kuis mengikuti kemauannya. Dengan bau alkohol yang samar-samar tercium, kami berbaring sambil menikmati makanan ringan hingga kami berdua sama-sama tertidur. Sejenak kemudian, aku kembali terbangun. Seakan suara dari televisi terdengar sangat keras di telinga. Seketika jantungku hampir copot saat terlihat sosok penampakan yang sangat seram di layar televisi. Aku terheran dengan apa yang aku lihat. Seingatku, tidak pernah ada acara seperti ini. Sungguh tampak sangat nyata. Dalam ketegangan yang aku rasakan, tiba-tiba listrik padam. Tapi anehnya, TV masih menyala dengan program yang sama. "Jo, kamu bawa korek?" Pertanyaan Tarwadi yang menuju ke dalam mengagetkanku. Di saat itulah televisi mati dengan sendirinya. Sebelum aku menjawab pertanyaan kawanku, lampu kembali menyala. Sekitar jam 10:30 malam orang tua Mahmudah pulang. Di saat itulah kami juga berpamitan untuk pulang. "Gak makan nasi berkat dulu, Le?" Ibu Mahmudah menawarkan beberapa bungkus plastik yang dibawa. Namun kami menolaknya dengan alasan karena masih kenyang. Dan kami segera berlalu dari rumah Mahmudah. Tarwadi menghentikan motor di sebuah kios. Hanya ada beberapa orang saja yang nongkrong di sana. Tampaknya Tarwadi akan menepati janjinya untuk membelikan minuman keras. "Mau berapa botol, Mas?" tanya wanita parubaya pemilik kios. Tarwadi meminta 1 botol dulu. Yang pasti ada botol lain yang akan menyusul nanti. Kami menikmati minuman tersebut hingga lewat tengah malam. Sampai akhirnya kami bertiga teler semua. Omongan kami mulai meracau tidak jelas. Begitupun dengan suara tertawa yang keras tidak terkontrol.
Pastinya hal itu sangat mengganggu lingkungan sekitar yang sedang beristirahat. Padahal kami berada di lingkungan desa lain, sebuah efek buruk dari minuman keras. Sekitar pukul 1 dini hari, kami putuskan untuk pulang. Setelah melakukan pembayaran, sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang harus mengemudikan motor. Semua tidak mau duduk di tengah, termasuk aku. Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya aku mengalah. Kami putuskan Tarwadi duduk di belakang sambil pegangan pundakku yang berada di tengah, sedangkan Jack yang mengemudikan motornya. Sepanjang jalan, kami terus bercanda ria sambil tertawa lepas, hingga sampailah kami di perbatasan desa. Tepat di pohon asem tersebut, suasana yang sama sekali membuatku merasa aneh. Hening, tidak terdengar suara apapun. Bahkan suara kedua kawanku yang tertawa keras juga hilang dari pendengaranku. Tiba-tiba, Jack menambah kecepatan motornya. Di saat itulah pendengaranku kembali normal. Ada apa ini?" teriak Jack. Tampaknya dia tidak bisa mengendalikan motor. Gas itu tidak bisa dipelankan, dan kecelakaan pun tidak terhindarkan. Si Jack terpental di sebelah kiri, sedangkan aku masih duduk di motor yang sudah ambruk. Sementara Tarwadi terpental keras tepat di tengah-tengah jalan. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat ada sepeda motor melaju dengan kencang, yang kemudian menggilas kepala Tarwadi sampai terseret hingga beberapa meter. Di setengah sadar, aku berteriak sekeras-kerasnya saat melihat kejadian tersebut. Motor pun berhenti tepat di sebelah Tarwadi. Dan jelas sekali, itu adalah motor yang kami temui saat berangkat tadi. Pengendara yang di belakang juga sama. Matanya hancur sebelah. Terdapat jahitan di sepanjang pelipis hingga dagu, sementara darah kental menetes dari mulutnya. Saat aku akan bangkit, motor itu kembali melaju dan menghilang dalam kegelapan malam. Dengan tergopoh-gopoh, aku menuju ke arah Tarwadi. Di bawah sinar bulan, aku memeriksa kondisinya. Sangat aneh, terlihat kepalanya utuh, tidak ada luka goresan sekecil apapun, darah juga tidak ada yang keluar. Aku melihat kembali dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala. Benar-benar tidak ada darah yang keluar. Yang terlihat hanya warna hitam di lehernya. Matanya pun terbelalak putih. Kawanku itu dalam keadaan koma. Lalu aku menuju ke arah si Jack yang terpental tidak jauh dari motor. Dia menceburkan diri ke sungai di bawah semak, atau mungkin dikarenakan dia yang sedang mabuk, sehingga melakukan sesuatu di luar akal. Terlihat darah mengucur deras dari hidungnya. Aku menyuruh Jack agar lekas naik. Di jalan yang masih sepi, aku kebingungan atas kejadian tersebut. Lalu aku berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Masih saja sepi. Sambil menunggu kendaraan yang lewat, aku sempatkan mengurus mereka berdua. Suasana dini hari yang sangat tragis. Ya, setragis apa yang dialami oleh Tarwadi. Setelah kejadian itu, dia dinyatakan meninggal dunia ketika berada di rumah sakit setelah koma selama 1 minggu. Tentu saja hal itu membuat histeris kekasihnya, yang dalam 5 bulan ke depan akan melangsungkan pernikahan. Inilah sebuah pelajaran berharga yang dapat kuterima. Dan kedepannya aku berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi. Tapi kalau minum sih masih. Yang penting gak sampai mabuk lah. Wah, ini Mas Paijo gak bener nih. Harusnya berhenti dong. Kan udah kejadian itu, temennya mengalami kecelakaan sampai meninggal gara-gara mabuk minuman keras. Tapi bagaimanapun, saya hanya bisa mendoakan semoga Mas Paijo bisa segera lepas dari minum-minuman keras. Banyak hal positif lainnya yang bisa kita kerjakan ketika melepas penat. Termasuk salah satunya mendaki gunung. Nah, bisa dicoba tuh. Baiklah, itu dia cerita-cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk teman-teman pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, seperti biasa, ada segmen yang tidak boleh terlewat karena segmen ini hanya ada di RHI FM. Apalagi kalau bukan membacakan salam-salam untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar di video sebelumnya. Yang pertama, saya ingin mengucap salam untuk
komentar pertama, yaitu Denny Rahman 3799. Terima kasih untuk Denny Rahman yang saya lihat selalu hadir di kolom komentar ya. Lalu yang kedua ada Maria Azam Wicaksono, salam dari Singapura. Salam balik untuk Maria Azam yang ada di Singapura. Komennya katanya sebagai teman tidurku, suaranya Mas Tama tuh nggak tahu ada magnet tersendiri, tiba-tiba udah tidur aja. Hari-hari begitu wes, pokoknya top deh. Salamnya dari Singapura. Wah, tentu aja dong Mbak Maria, ini suaranya udah dikasih sirap nih, makanya bikin langsung tidur. Kemudian ada juga Mbak Rumiati yang ada di Medan. Lalu ada Mas Agus Sunarto. Kemudian ada Casmi 7658. Mau nitip salam buat keluarga di Banjarnegara, semoga sehat selalu. Dan buat ada apa gerangan, maju terus, pantang mundur. Siap, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Casmi. Salam juga untuk keluarganya di Banjarnegara dan juga teman-teman yang ada di Banjarnegara juga ya. Siapa aja nih yang dari Banjarnegara bisa angkat tangannya. Kemudian ada juga Rita Salvia yang ada di Padang. Lalu ada Chelsea Deko dari Jombang. Ada Mbak Eka Asmiati dari Wonosobo. Ada juga Teh Oit Sumiati, kalau nggak salah bacanya ya. Salam juga buat Heldi Setio Pambudi dari Thailand. Wah, ada juga pendengar dari Thailand nih ya. Kemudian ada Kaulo Alit. Salam Jumat berkah dari produsen Songkok atau Peci. Sukses selalu ya buat Kaulo Alit. Kemudian ada Sri Lestari. Lalu ada Dian. Ada juga Johanna dari Semarang. Salam juga untuk Mbak Rahayu Arif. Ada Ai Rahma juga yang sudah like dan subscribe buat Ada Apa Gerangan dan Mas Tama. Terima kasih Mbak Ai Rahma. Ada Ngapruken dari Sulawesi. Wah, ini tadi ada cerita dari Sulawesi ya. Ada juga Bolok nih di mana? Dari Mas Supriyanto, Pejuang Jarum. Ada juga Tari-Tari 6363. Terima kasih. Dan Mbak Istiqomah yang ada di Hong Kong, selamat malam. Lalu Susi, semalam ketiduran, sekarang dengerin ulang. Hong Kong hadir Mas Tama. Banyak nih teman-teman yang ada di Hong Kong. Kemudian salam juga buat Irwan Mulyana yang ada di Sukabumi. Kemudian Angeng Sambara di Majalengka. MTB Channel dari Bali. Ditunggu Danan dan Cahyonya, walaupun di channel lain ada, tapi kalau nggak Mas Tama yang bawain kayaknya kurang greget. Oke, siap. Nanti dikondisikan untuk cerita Danan dan Cahyo selanjutnya ya. Bang Iwan Kuswanto dari Kediri. Seng Penting Mancing dari Kendal. Ada juga Mbak Tri Bae. Kemudian Farid Maulana, salam Mas Tama dari Citayam. Salam balik untuk teman-teman di Citayam ya. Kemudian Nafis yang ada di Cepu. Ada juga Dewi Kinza yang ada di Makau. Kemudian Indah Paraswati, aku tim yang malamnya dengerin bablas tidur. Besoknya diputar lagi sambil masak dengerinnya. Nah, bagus ini. Sering-sering nih kayak gini nih. Jadi jumlah viewernya double nih. Dihitung double nggak sih? Kemudian ada Khairul 4844 yang ada di Tangerang. Culis Brebes, assalamualaikum, mari ngaji lanjut radio horor. Sip itu Mbak Culis yang ada di Brebes pastinya. Kemudian Islah Pratama, saya nggak pernah komen selama mengikuti channel ini, tapi saat ini aku komen karena kebanyakan iklan. Oh iya ya, kemarin itu kebanyakan iklan karena belum di set iklannya, jadi otomatis iklannya. Sekarang udah dibenerin kok, iklannya paling banyak itu 3 lah atau 4 gitu. Maaf sekali lagi ya untuk teman-teman yang mungkin terganggu dengan adanya iklan yang kebanyakan. Udah dikondisikan kok. Nanti kalau ada iklan kebanyakan, kalian komen aja ya. Mungkin aja ada pengaturan atau iklan otomatis yang tampil. Oke, kita lanjut. Salamnya buat Fazrian Syah
Hari Frahman dari Bekasi. Ada juga Mbak Dewi Kunti, kemudian Mbak Asih Solo. Ada yang lama nggak komen nih, dari Mbak Kirena Itu Rindu dari Makau. Salam dan terima kasih juga buat Mbak Tita Endasari yang rela jual HP demi beli voucher buat nonton Ada Apa Gerangan. Loh, terus nontonnya di mana kalau HP-nya dijual beli voucher? Ada juga dari CB Gaming. Kemudian ada Mbak Teguh Lisyanti yang tetap teguh. Salam juga buat Senopati Tanpa Lencana yang ada di Holland Amerika Lain. Belepotan kalau ngomong Inggris. Itulah pokoknya. Semangat bekerja selalu pokoknya ya buat Senopati Tanpa Lencana. Dan yang terakhir buat Bang Aska Maulana yang selalu hadir. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang mungkin namanya belum sempat dibacakan atau terlewat mungkin ya. Tapi jangan berputus asa. Pokoknya tuliskan komentar kalian, selalu tunjukkan eksistensi. Insya Allah pasti kedetek oleh saya dan dibacakan di minggu berikutnya. Nah, baiklah, udah sampai sini dulu aja episode RHI FM untuk malam Jumat kali ini. Kita akan jumpa lagi di insya Allah malam Jumat berikutnya. Habis ini kita berikan semangat untuk tim nasional Indonesia melawan Bahrain. Begadang pokoknya dah. Semangat selalu untuk teman-teman sekalian. Saya Tama harus undur diri. Selamat malam, selamat bersenang-senang, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.